Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pada luar biasa kan? Pada sehat-sehat semua kan di rumah. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Pada hari Minggu yang cerah ini, kakak yang akan bercerita tentang firman Tuhan. Sebelum kakak cerita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Di pagi hari yang cerah ini, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pembelajaran di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Nah adik-adik, setelah kita berdoa tadi, sekarang kakak akan bercerita tentang Robert Raikes yang mempunyai hati misi terhadap anak. Ini gambaran revolusi industri di Inggris. Nah, cerita pada hari ini mengangkat pada sejarah sekolah minggu yang sebenarnya dimulai dari pelayanan seorang pelayan Tuhan dari gereja Anglikan bernama Robert Raikes pada tahun 1725 sampai 1811 di Inggris. Pelayanan ini sebenarnya dimulai dengan menolong anak-anak agar bisa membaca, karena dalam perkembangan revolusi industri di Inggris, di mana dengan banyaknya pabrik-pabrik, maka anak-anak dipekerjakan untuk menjadi buruh. Nah, seperti di gambar ini terdapat banyak anak-anak, di mana bahkan mereka harus bekerja 12 jam sehari dari Senin sampai Sabtu. Maka waktu yang tersisa di hari Minggu, waktu itu dipakai untuk mengajarkan membaca dan menulis untuk anak-anak oleh Bapak Robert Raikes. Nah, di gambar ini menggambarkan Bapak Robert Raikes sedang berbicara di depan umum, di mana Robert Raikes ini mengajar anak-anak membaca dan menulis. Namun juga firman Allah, Robert Raikes memperkenalkan Tuhan Yesus pada anak-anak. Anak-anak waktu itu bukan saja nakal, tapi juga mengalami hal yang menyedihkan karena kerja menjadi buruh, di mana waktunya dihabiskan dari hari Senin sampai Sabtu dihabiskan untuk bekerja pada pabrik-pabrik. Nah, Bapak Robert Raikes ini mengingini anak-anak mulai mengenal Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dan mempedulikan hidup mereka atau hidup anak-anak. Nah, Bapak Robert Raikes ini berseru di depan umum dengan berkata, "Biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Gerakan dan suaranya, Raikes meniru suara Tuhan Yesus saat berkata seperti tadi. Sebab pada waktu itu situasi untuk anak-anak sangat sulit. Anak-anak terlihat kotor, nakal, lelah, dan banyak yang tidak bisa baca. Bahkan tidak sedikit anak-anak menjadi pencuri dan sudah dibuang orang tuanya karena nakal. Jadi para orang tua yang ikut hadir di acara kebaktian itu melihat anak-anak yang nakal ikut mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu Bapak Robert Raikes ini membaca Alkitabnya. Dia membuka Alkitabnya dan membaca firman Tuhan. Diambil dari Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah."
Yesus memeluk dan memberkati mereka. Lalu Bapak Robert menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus memeluk anak-anak. Dan Tuhan Yesus memberkati anak-anak seperti gambaran di sini. Bagaimanakah Tuhan Yesus mengasihi anak-anak itu? Dengan cara Yesus menyayangi anak-anak, semua yang nakal, anak yang berbohong, mencuri, bahkan anak-anak yang sudah dibuang orang tuanya karena sangat nakalnya, atau anak-anak sudah tidak mau tahu orang tuanya karena mereka menderita menjadi buruh. Anak-anak yang tidak lagi mengenal Tuhan, kini anak-anak tahu Tuhan Yesus yang baik dengan memeluk dan memberkati mereka. Bapak Robert Raikes berkata seperti itu. Memeluk dan memberkati anak-anak berarti menerima anak-anak. Bagaimana keadaan Tuhan Yesus telah menyambut, mengampuninya dan menerimanya. Anak-anak juga diberkatinya. Sekarang anak-anak menjadi milik Tuhan Yesus, kata Robert. Dan Bapak Robert mendekap dan memeluk mereka. Banyak anak-anak yang menangis. Mereka merasakan cinta kasih Tuhan melalui pelukan Bapak Robert Raikes. Ia mengajar dan membuat kebaktian sekolah minggu. Sekolah minggu mendapat sambutan di berbagai organisasi gereja maupun organisasi di luar gereja, baik di Inggris dan Amerika, sehingga mereka ramai-ramai membuat pelayanan untuk anak-anak. Pada akhir abad ke-19, pelayanan anak ini sangat populer dan hampir ada di semua gereja. Bahkan semua orang tua, baik yang rajin ke gereja maupun yang tidak, berterima kasih dengan adanya program ini dan mendorong anaknya untuk ikut sekolah minggu agar anak-anaknya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Nah, adik-adik, jadi dari cerita tersebut bahwa di dalam sekolah minggu pada awalnya mengajarkan anak-anak yang tadinya buruh untuk menulis, membaca, dan berhitung, dan tentunya tentang pelajaran agama. Alkitab menjadi buku teks yang dipakai untuk membaca. Anak-anak diminta membaca dan menyalin semua ayat-ayat firman Tuhan. Semua merasa senang, sebab anak-anak yang tadinya tidak terurus, nakal, kotor, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan dan sesamanya. Mereka juga punya target bahwa anak-anak akan memiliki moral yang baik dan menunjukkan kebaikan kepada sesama. Lalu mereka yang aktif di sekolah minggu ketika dewasa diangkat menjadi guru sekolah minggu dan akhirnya diangkat dalam kepemimpinan gereja. Jadi sekolah minggu berperan besar dalam pengembangan kepemimpinan dari sejak anak-anak. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekalian? Pada saat ini Tuhan Yesus mengasihimu dan ingin memeluk dan memberkati adik-adik. Tuhan Yesus datang kepadamu dan terus datang kepadamu serta berkata, biarkan anak-anak datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka. Apakah dirimu ingin dipeluk adik-adik dan diberkati Tuhan? Apakah dirimu mau dipakai Tuhan Yesus seperti Bapak Robert Raikes untuk memberitakan Injil dan mengasihi anak-anak lain? Siapa yang mau percaya dan menyerahkan diri dengan segala dosa, Tuhan Yesus datang dan memberkati. Akhir cerita hari ini kita diajak untuk bersyukur dengan keadaan kita sekarang, dan kita harus meneladani hidup Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sudah sampai di penghujungnya. Kakak mengajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan
sebagian besar dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pembelajaran di hidup kami. Berkatilah kami hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun ke depannya. Berkatilah juga orang tua kami dalam mendidik dan membimbing kami. Kiranya berilah mereka kesabaran, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati.